Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan dan saya berharap Bapak Ibu sekalian semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan semua berada dalam pemeliharaan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya sungguh bersyukur untuk kesempatan kita bisa bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan dengan dalam acara sapaan para gembala. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ataupun dalam kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini, maka ada kemungkinan ada banyak pertanyaan yang belum terjawab di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ada banyak sekali kejahatan terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan ada banyak penderitaan yang mungkin dialami oleh orang-orang yang kita anggap baik? Dan mengapa seringkali orang-orang yang jahat tampaknya hidupnya jauh lebih nyaman, jauh lebih enak dibandingkan dengan orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh berusaha hidup saleh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah banyaknya pertanyaan yang mungkin belum terjawab dalam kehidupan kita, maka kita seakan-akan bertanya, kita mungkin juga menggumuli mengapa Allah diam, mengapa seakan-akan Allah diam, khususnya dalam situasi yang masih tidak mudah ini. Karena masa pandemi corona yang masih terus berlangsung, di mana kita melihat bahwa keadaan tetap tidak berubah sepertinya. Bahkan keadaan ada di tempat-tempat tertentu keadaan menjadi lebih buruk ya. Di kota Jakarta misalnya kita melihat bahwa ada rencana PSBB akan diberlakukan kembali ya mulai hari ini 14 September. Dan kita melihat keadaan sepertinya kenapa tidak berubah menjadi lebih baik. Justru keadaan sepertinya semakin sulit. Kita bertanya mengapa Allah diam? Mengapa Allah seakan-akan sepertinya tidak mendengarkan seruan pergumulan doa-doa kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca firman Tuhan dan melihat pergumulan tokoh-tokoh Alkitab dalam penderitaan yang mereka alami, kita juga melihat mereka bertanya kepada Tuhan. Mereka menggumuli keadaannya dan mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Ya. Salah satu tokoh Alkitab yang jelas adalah Nabi Habakuk. Kalau kita membaca kitab Habakuk, maka kitab Habakuk berisi tentang pergumulan Nabi Habakuk ketika dia bertanya kepada Tuhan. Paling tidak ada 2 pertanyaan yang Nabi Habakuk nyatakan kepada Tuhan. Habakuk bertanya, Tuhan mengapa engkau membiarkan kaum pilihan Tuhan hidup di dalam kejahatan terus-menerus tanpa ada pertolongan yang nyata. Tapi pertanyaan itu belum terjawab, maka Tuhan mengizinkan bangsa Babilonia, bangsa yang lebih jahat daripada bangsa Israel untuk menghancurkan kota Yerusalem. Nabi Habakuk kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau mengizinkan bangsa yang lebih jahat daripada bangsa Israel untuk menghancurkan bait Allah, menghancurkan umat pilihan Tuhan. Nah tapi kalau kita baca dalam keseluruhan kitab Nabi Habakuk, kita tidak akan menemukan jawaban secara pasti, secara jelas. Tuhan tidak menjawab secara nyata, secara eksplisit pergumulan Nabi Habakuk. Tetapi satu hal yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Habakuk bahwa satu hal yang Tuhan nyatakan, bahwa Tuhan akan
menyatakan kemuliaannya. Di dalam Habakuk 2 ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak memberikan jawaban secara spesifik atas kebingungan, atas pergumulan, atas ketidakpastian yang dialami oleh Nabi Habakuk. Tetapi Tuhan menyatakan kemuliaan pribadinya kepada Nabi Habakuk. Demikian pula kalau kita baca dalam kitab Ayub. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat luar biasa. Dia kehilangan harta kekayaannya. Dia kehilangan seluruh hartanya habis lenyap dalam sekejap. Dia kehilangan anak-anaknya, 10 anaknya mati dalam sekejap. Dia kehilangan kesehatannya oleh karena sakit penyakit yang Ayub alami. Tapi dalam segala kehilangannya ketika dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan, apa dosa yang dilakukannya? Maka Tuhan justru tidak menjawab secara detail pertanyaan Ayub. Tetapi Tuhan menyatakan kemuliaan dirinya, kemuliaan pribadinya kepada Ayub. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Mengapa Tuhan tidak menjawab secara detail, tapi Tuhan justru menyatakan kemuliaannya? Mengapa Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada Habakuk, kepada Ayub, dan kepada kita semua? Karena Tuhan ingin kita boleh mengenal pribadinya secara utuh, lebih dekat, lebih mengenal Tuhan, lebih menerima dan mengasihi Tuhan sebagai apa adanya. Tuhan itu sendiri. Tuhan yang sempurna, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mungkin kita tidak bisa pahami sekarang. Tetapi Tuhan yang tetap penuh dengan kasih setia, Tuhan yang penuh dengan anugerah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang James Dobson yang saat itu bersama anaknya Ryan Dobson yang masih berusia 3 tahun. Ya. James Dobson adalah seorang pelayan Tuhan yang lebih banyak melayani dengan kehidupan keluarga. Nah, suatu kali dalam di keluarganya anaknya yang masih kecil berumur 3 tahun, Ryan Dobson itu menderita sakit di telinganya. Telinganya sakit dan juga semalam-malaman Ryan Dobson ini menangis terus-menerus karena telinganya sakit. Dan akhirnya karena sudah diobati tidak bisa diobati secara belum sembuh juga, akhirnya Ryan Dobson dibawa ke dokter. Sampai di dokter, kemudian dokter menyatakan kepada James Dobson bahwa untuk menyembuhkan sakit telinga Ryan Dobson ini, maka dokter harus melakukan sebuah tindakan, memasukkan sebuah alat di dalam telinganya dan untuk mengambil sebuah bisul kecil di dalam telinga Ryan Dobson. Maka ketika James Dobson mendengar hal ini, maka betapa sedihnya dia, betapa kagetnya dia bahwa untuk proses kesembuhan anaknya ini ada satu hal yang begitu sulit yang harus dihadapi. Yaitu dokter harus memasukkan sebuah alat di mana itu pasti akan membuat Ryan begitu menderita, begitu sakit, begitu berteriak-teriak ya ketika alat itu dimasukkan. Maka ketika proses itu dilakukan, James Dobson diminta oleh dokter untuk memeluk anaknya erat-erat. Untuk memegang anaknya erat-erat. Dan kemudian dokter melakukan proses mengambil bisul yang ada di dalam telinga Ryan Dobson. Maka ketika proses itu dilakukan, maka kemudian ketika Ryan Dobson itu berteriak, menangis sekeras-kerasnya. Maka James Dobson dapat melihat dari mata anaknya, meskipun anaknya itu tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata. Tapi James Dobson seolah-olah bisa membaca apa yang dalam pikiran anaknya. Seolah-olah anaknya berkata, "Papa, mengapa engkau membiarkan dokter jahat ini untuk menyakiti saya? Apa salah saya? Mengapa
Papa engkau yang begitu sayang pada saya, mengapa engkau membiarkan dokter ini menyakiti saya? Itu membuat James Dobson juga ikut menangis bersama anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi James Dobson tidak mungkin menjelaskan bahwa untuk proses kesembuhan Ryan Dobson, maka proses yang menyakitkan itu harus dilakukan oleh dokter ini. Itu tidak bisa dijelaskan kepada Ryan Dobson karena Ryan Dobson masih sangat kecil, masih berumur 3 tahun. Tidak mungkin bisa memahami dengan jelas. Meskipun itu disampaikan oleh James Dobson. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin bertanya mengapa, dan mengapa. Tetapi banyak hal mungkin kita tidak menemukan jawaban. Kita tidak bisa menemukan jawaban yang Tuhan berikan. Kita mengharapkan sebuah jawaban tapi seakan-akan Tuhan diam. Kalau kita melihat gambaran tadi maka seperti itulah bahkan jauh melampaui dibanding relasi antara Ryan Dobson dan James Dobson. Betapa jauhnya antara diri kita dengan Tuhan. Betapa kita begitu terbatas dan kita sedang menyembah Tuhan, berhadapan dengan Tuhan yang tidak terbatas. Maka kita tidak bisa memahami segala rencana yang Tuhan nyatakan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kasihnya sudah dibuktikan di atas kayu salib. Kasihnya sudah dinyatakan di atas kayu salib. Dengan kematiannya di atas kayu salib. Berkorban bagi kita ketika kita masih berdosa. Biarlah ketika kita bergumul dalam kehidupan kita. Dengan segala permasalahan penderitaan hidup kita. Kita boleh tetap memandang kepada salib Kristus sebagai bukti satu-satunya kasih Tuhan. Dan itu membuat kita boleh rindu untuk semakin mengenal Dia. Rindu untuk melihat kemuliaannya. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sempurna. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang mungkin tidak dapat diprediksi oleh kemampuan pikiran kita. Tetapi Dia tetap Tuhan yang mengatur dan menguasai segala sesuatunya sesuai dengan rencana kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap ketika kita dalam pergumulan kita di masa pandemi ini. Kita tetap sungguh-sungguh boleh tetap rindu. Semakin rindu mengenal Tuhan. Semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Dan semakin menggumuli kasih Tuhan dengan memandang kepada salib Kristus. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita semua. Dan membuat kita boleh bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.